Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pemirsa IBTV yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kisah berikutnya adalah kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ini tidak langsung masuk Islam. Artinya beliau ini pada awalnya adalah memusuhi Islam. Kita ketahui bersama bahwa di kalangan orang-orang yang seusia dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan di kalangan anak-anak adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, dan di kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kali ini kita akan bercerita tentang seorang sahabat yang mana ketika di awal-awal Islam beliau radhiyallahu an sangat memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang beliau adalah seorang sahabat dari Bani Al-Adawiyah, yakni dari Bani Adi. Beliau adalah seorang pembesar di kaumnya, dan beliau adalah seorang pemimpin yang disegani di kaumnya dari segala keadaan, dari kecerdasannya, dari penampilan fisiknya yang gagah, sampai-sampai dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa beliau di masa kekafiran ataupun di masa keislaman itu ketika berburu tidak membutuhkan pengawal, dan beliau itu berburu seorang diri, dan apa yang dia buru untuk kaumnya, untuk dimakan kaumnya, ketika Islam itu belum nyampe pada orang-orang Quraisy, yakni mereka mempunyai kebiasaan memakan singa, dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ketika berburu singa, beliau melakukannya seorang diri, dan ketika mendapatkannya dia memanggulnya seorang diri. Kita bisa bayangkan betapa beratnya beban yang dia bawa, tapi itu bukan menjadi suatu penghalang untuk dibawa kepada kaumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mempunyai kepribadian yang sangat kokoh. Ketika sebelum masuk Islam, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sering menyiksa kaum muslimin yang rata-rata yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan budak sahaya dan orang-orang miskin. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an terbiasa menyiksa mereka dari pagi hingga sore. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa IBTV yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mendengar kabar bahwa adiknya masuk Islam.
Maka sebelum kita masuk di kisah ini, ketika itu Umar ibn Khattab radhiyallahu an bertemu dengan seseorang yang bernama An-Nu'man radhiyallahu an, yang dia menyembunyikan keislamannya. Dia mengetahui Umar ibn Khattab radhiyallahu an sudah memakai peralatan tempur yang lengkap. Sudah membawa pedang, sudah membawa tameng, sudah membawa anak panah, sudah membawa busurnya. Ini menunjukkan juga sudah memakai baju zirah atau baju pelapis besi yang memang digunakan untuk berperang mati-matian. Ketika orang ini mengetahui Umar bin Khattab radhiyallahu an berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang ini langsung mengatakan, hendak kemana engkau wahai Umar? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an yang saat itu masih kafir, dia mengatakan, sesungguhnya aku ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia yang membuat kekacauan di kaum Quraisy, yang selama ini tidak ada riak-riak, tidak ada perselisihan di antara orang-orang Quraisy. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. An-Nu'man yang saat itu menyembunyikan keislamannya, dengan cerdik dia mengatakan bahwa sesungguhnya kenapa engkau akan pergi ke rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh pamannya yang sudah masuk Islam, yang juga mempunyai kekuatan yang sama dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika mendengar apa yang disampaikan Nu'man, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu an berbalik arah menuju ke rumah adiknya. Kemudian dia ketuk itu pintu rumah adiknya yang bernama Fatimah, dan bersama suaminya yakni Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut nama beliau di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'id bin Zaid radhiyallahu an adalah termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah suami dari adik Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan luapan emosi saat itu ingin mengetahui apa yang dipegang oleh adiknya. Maka kemudian adiknya tetap mempertahankan dan mengatakan, engkau adalah orang yang najis, tidak berhak untuk memegang Al-Quran. Maka kemudian Umar ibn Khattab menampar adiknya sehingga keluar darah dari bibirnya. Dan sang suami juga merasa ketakutan karena Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah seorang yang gagah, seorang yang kuat. Maka kemudian di situ juga ada sahabat pengajar, yakni dari kalangan budak yang mengajarkan Islam pada keluarga Umar bin Khattab, yakni Khabbab bin Al-Arab radhiyallahu an. Maka kemudian dimintalah mushaf itu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, tetapi adiknya tetap gigih agar Umar ibn Khattab radhiyallahu an membersihkan dirinya. Maka setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu an membersihkan dirinya, maka kemudian dia baca Al-Quran, yakni di surat awal-awal surat Thaha. Maka kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu an, karena dia adalah seorang terpelajar dari kaumnya, dia mengatakan, ini adalah bukan tulisan manusia, ini adalah dari Tuhan pemilik alam semesta. Maka seketika itu
Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an masuk Islam. Dan banyak pujian Nabi kita Muhammad SAW terhadap Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad SAW pernah berpesan, beliau mengatakan, laukana ba'di nabiyan lakana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Seandainya ada nabi setelahku, maka dialah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW juga pernah memuji Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, bagaimana kedudukan beliau di akhirat kelak. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata bahwa suatu hari Nabi kita Muhammad SAW melihat Abu Bakar dan Umar, maka beliau bersabda, hadzani sayyidu kuhuli ahlil jannah minal awwalin wal akhirin illan nabiyyin wal mursalin la tukhbiruhuma ya Ali. Dua orang ini adalah sayyid, penghulu, pemimpinnya orang-orang dewasa, penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian, kecuali para nabi dan para rasul. Jangan katakan hal ini kepada mereka berdua, wahai Ali. Dari hadis ini sudah cukup menjadikan bahwa dua orang yang kita kisahkan, yakni yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, menunjukkan mereka adalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Maka seyogianya kita mempelajari bagaimana kisah hidup mereka dan mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita untuk mensuri tauladani mereka. Karena mereka pun mensuri tauladani apa yang ada pada diri Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit ini yang bisa saya sampaikan di antara begitu banyak ribuan lembar kisah dari kisah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.